Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jelajah Masage cuy. Nah, ketemu lagi sarang Abdi, ketemu lagi sama saya. Kembali lagi ke Kasepuhan Cipta Rasa nih, teman-teman. Nah, kita alhamdulillah diberikan lagi kesempatan untuk bisa berkunjung lagi ke Kasepuhan Cipta Rasa ini. Dan semalam kita udah berjalan dari Pelabuhan Ratu ke Rumah Gede atau ke Kasepuhan Cipta Rasa ini, dan kita menginap di Rumah Gede ini, teman-teman. Oke, saya sekarang bersama Bapak RT ya di sini, kebetulan Bapak RT Kasepuhan Cipta Rasa. Nah, pasti kalian penasaran kita mau ngapain sih di Kasepuhan Cipta Rasa ini di season yang sekarang ini. Nah, kita nanti mau tanya-tanya nih cuy ya, seperti apa, kegiatan apa nanti nih, aktivitas apa yang akan kita lakukan di episode hari ini. Oke, selamat pagi Pak RT. Assalamualaikum, Sampurasun. Pak RT kaleresan saurna aya kegiatan anu bade dilaksanakan dina dinten ieu teh. Cobi kegiatan apa sih yang akan kita dilaksanakan di sini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Sampurasun. Alhamdulillah dina waktu sasi ayeuna pisan atanapi dina dinten ayeuna pisan di Kasepuhan Cipta Gelar ieu kaleresan waktosna dina kaping ayeuna teh bade diayakeun nyaeta acara mipit anu utamina panginten dirurukan di Cipta Gelar, sareng deui anu rurukan di palihan Cipta Rasa nyaeta di sawah rurukan Legok. Alhamdulillah dina dinten ayeuna pisan urang bade ngalaksanakeun acara mipit ngawitan nyaeta panen anu aya di Kasepuhan Cipta Gelar ieu. Tapal sadetuna hayu urang sadayana warga anu aya di sekitar Desa Sinarasa, di tiap-tiap kasepuhan, di tiap-tiap kaulotan dina dinten ayeuna urang bade ngalaksanakeun nyaeta acara mipit atanapi ngawitan panen ya. Nyaeta anu tempatna di sawah rurukan anu di Legok namina. Cuy, menarik sekali ya, pasti. Nah, saya juga sebetulnya baru pertama kali nih mau ngikutin kegiatan yang disebut tadi kata Pak RT mipit ya, atau pertama panen. Seperti apa nanti kegiatannya? Pokoknya kita lihat aja kegiatan-kegiatan yang tadi disebutkan oleh Pak RT ini. Pokoknya cuy, jangan di skip, tonton terus video ini sampai habis, dan jangan lupa yang belum subscribe nih cuy, tombol klik ya merah di bawah ini, dan loncengnya juga. Ya udah, mumpung kita masih pagi, kita harus ke lokasi. Berarti kita harus ke lokasi ya Pak sekarang ya? Harus ke lokasi. Terus ke lokasi. Seperti apa nanti kegiatannya? Ya udah, pokoknya ikutin terus kesempatan kita, dan jangan lupa cuy, ditonton sampai habis, ini pasti seru banget ya. Dan ini pastinya hanya di Jelajah Masagi. Jelajah-jelajah cuy. Teman-teman, kita mau menuju ke lokasi ya setelah kita rehat tadi dari rumah ataupun dari Bumi Gede. Nah, kita mau menuju ke lokasi yang tadi kata Pak RT bilang, teman-teman ya. Nah, kebetulan kita ada berdua ya, dengan itu menggunakan sepeda motor. Jadi perjalanannya ataupun jarak tempuhnya itu lumayan, sekitar kurang lebih 15 sampai 20 menit ke lokasi. Nah, yang pasti nanti seperti apa teman-teman? Oke teman-teman, kita udah nyampe di tempat parkiran ya, parkiran yang mau mengarah ke lokasi yang kata tadi Pak RT bilang, yaitu sawah Legoknya. Nah, kebetulan kita sama rombongan warga sekitar yang memang nanti mau ikut untuk ikut serta ya, berarti Pak RT, warga-warga di sini pun ikut serta untuk manen di sawah ataupun di sawah yang tadi Pak RT bilang. Berarti kita dari sini jalan ke sana berarti ya Pak? Ya. Ini kita jalan ke sana. Ya udah, pokoknya nanti ikutin aja seperti apa. Yuk seruannya. Ayo Pak.
Jadi perjalanannya dari parkiran tadi teman-teman itu lumayan ya. Lumayan menanjak. Dan kita bareng-bareng 200 meteran lah. 200 meter ya Pak? Iya. Jadi dari pas tadi kita parkir motor ke lokasi dengan berjalan yang banyak turunan, tanjakan. Pokoknya cocok banget lah. Pagi ini kita menguras tenaga biar keringat keluar, olahraga gitu cuy. Dan mungkin untuk warga sekitarmu udah biasa berarti Pak ya? Biasa. Udah biasa untuk Iya. seperti gini itu cuy. Makanya saya juga kalah nih sama si bapak. Fisiknya udah gak bisa apa namanya, ya mungkin banyak kerasa gitu. Maklum lah kalau bangun tidur pagi-pagi tidur makan gitu, jauh dari aktivitas. Nah dari belakang juga bisa kalian lihat banyakan nih teman-teman di belakang ya pada ikut, karena memang ikut untuk apa namanya serta dalam menyambut kegiatan panen pertama berarti ya Pak? Iya. Panen awal panen, yaitu kalau orang sekitar ataupun warga Kasepuhan sendiri dinamakannya yaitu mipit. Dan memang banyak banget ya Pak. Jadi kegiatan-kegiatan selain mipit itu sebelumnya itu ada proses-prosesnya lagi sih Pak? Ada ya. Proses syukuran dulu. Baru persiapan ya, untuk di hari ini. Iya. Jadi sebetulnya semalam itu memang ada kegiatan ya Pak ya? Iya. Semalam itu ada kegiatan yaitu selamatan. Nah kebetulan diadainnya tuh di rumah ataupun di Ciptagelar. Ciptagelar di rumah Abah Ogi di sana. Nah cuman semalam kita berhubung kemalaman dan jarak dari Ciptarasa lokasi kita nginep di Bumi Gede itu kurang lebih beberapa kilo lah. Jadi melewati hutan yang ditakutkannya ya mengantisipasi lah. Jadi kita istirahat dulu, nginep dulu malamnya di rumah gede, ditemenin sama Pak RT si bapak ya. Nah, seperti itu pokoknya nanti keseruannya di lokasi seperti apa teman-teman lihat aja lah di lokasi ya. Sudah kelihatan lokasi kegiatan mipit ini nih. Nah banyak warga ya di belakang, kita lihat. Nah berarti nih ini lokasinya Pak Ya, udah. Ini lokasinya yang mau kegiatan mipit itu ya teman-teman. Ini bisa kalian lihat banyak banget warga yang ikut serta ya. Ya dadah dong, dadah ke kamera, dadah ya. Dadah mau ikutan ini mipit ya? Iya. Oh, Si kecil. kita mipit ya teman-teman ya. Jadi pokoknya warga Kasepuhan luar biasa banget kompaknya ya, pada datang ke sini ikut serta pokoknya ya. Dan nanti ini udah belum mulai ya Pak, mau mulai ya? Mau mulai. Ini kita mau mulai proses. Oh, udah mulai. Mantap. Nah, ya udah. Kita jalan terus dan nanti ikutin kegiatannya ya teman-teman ya, seperti apa. Nah teman-teman ketemu sama Kang Ujang ya. Padahal semalam saya nyari-nyari Kang Ujang. Iya, saya baru pulang ya dari Ciptagelar. Dari Ciptagelar ya. Semalam kita jalan dari pelabuhan jam 8 Kang Ujang, jam 9-an lah, jam 9-an. Nah sempat kontak Kang Sandi, ternyata nggak usah lah katanya, jangan. Takut kemalaman, mendingan di Ciptarasa aja. Dan akhirnya aduh, ini Kang Ujang teman-teman, warga asli Kasepuhan Ciptarasa, dan kebetulan beliau sebagai pengurus di Kasepuhan Ciptarasa juga terlibat ya. Nah kebetulan beliau ikut untuk apa namanya acara kegiatan panen ini. Kang jalan Kang, Nanti bakal lagi gitu. oh gitu, nanjak pisan ya jalannya teman-teman. Oh jadi banyak warga yang berdatangan dan ikut serta juga teman-teman. Jadi teman-teman udah pada mulai ya aktivitas mipit ini. Jadi warga sekitar melihat nih di belakang saya teman-teman, ibu-ibu, bapak-bapaknya udah mulai mipit, udah melakukan aktivitas mipit ya. Nah, tuh. Jadi mipit itu kayak prosesnya itu metik
metik tangkai padi ya, seperti itu. Jadi bebarengan bekerja sama dengan warga sekitar yang lainnya, gotong royongnya luar biasa ya. Pipit. Nah teman-teman, sehabis kita udah lihat-lihat dari pas pertama datang ya ke lokasi kegiatan MIPIT, alhamdulillah antusias sekali Kang Ujang. Wah luar biasa. Nah kebetulan saya lagi rehat dulu teman-teman, ngopi dulu ya bareng Kang Ujang. Dan alhamdulillah nih, ini asli suguhannya tuh dari Baskom, langsung diwadahi sama Baskom, luar biasa. Kang, saya terus terang baru pertama kalinya dongkap ke dia, giringan MIPIT gitu istilahnya. Itu luar biasa Kang antusiasme. Apakah memang ini kegiatan setahun sekali mungkin ya, yang diselenggarakan gitu? Apa memang ada setahun 2 kali Kang? Di sini acara MIPIT setahun sekali. Setahun sekali ya? Setahun sekali karena di sini mah nanam padinya padi besar, jadi nanam padinya setahun sekali gitu. Setiap tahun warga Kasepuhan Cipta Gelar istilahnya gotong royong atau napi, kalau di sini mah ngahiras MIPIT. Ya seperti ini. Malahan sebenarnya sekarang karena di Ciangasa dibagi, warga Ciangasa sama Nangerang dibagi, yang kesini separuh, kesana separuh, jadi nggak terlalu banyak gitu kesini. Biasanya kalau di sana nggak barang mah semua masuk ke sini. Ya, masuk ke sini. Malahan bukan ratus lagi, bisa nyampe ribuan Kang ya. Nah, jadi teman-teman ternyata kegiatan MIPIT ini tidak hanya diikuti oleh warga sekitar kurang lebih 100 ataupun 200 orang ya, tapi sampai ribuan Kang ya katanya ya, sampai ribuan. Berhubung mungkin karena ada beberapa lokasi Kang ya yang melaksanakan MIPIT, jadi mungkin dibagi, Kang ya dibagi ada beberapa lokasi. Nah, cuman sebagian kesini juga, tapi kayaknya sih nanti bisa kelihatan Kang kira-kira prediksi menurut Akang nih yang ikut serta berapa ribu kah, bisa nyampe 1000 ataupun berapa ratus kira-kira? Kemungkinan baru kulihat sekarang mah sekitar 300-400 orang ya? Iya, bagi sekarang mah biasa siang suka nambah lagi. Katanya biasa ketahuan teh nanti pas istirahat Kang, beres seorang.
Ya lagi istirahat, Lagi istirahat, atau iya. lagi kerja juga di sawah, nanti kan ngumpul tuh di sawah tuh dipukul. Itu bisa kehitung. Bisa kehitung. Bisa kelihatan. Jadi memang salah satu kegiatan juga tradisi yang memang terus dilakukan Kang ya setahun sekali mipit ini berarti. Nah Kang, ada mungkin yang nggak tahu nih teman-teman yang nonton, terutama di teman-teman yang nonton, ada tahapan-tahapan katanya sebelum mipit itu ada apa aja sih yang Kang tahapan yang harus dilakukan gitu biasanya kalau menurut sepuhan biasanya gitu. Kalau di sini seperti Akang tadi lihat, Ya. sebelum acara memanen kita ada ritual. Jadi bertahap-tahap dari rumah dulu. Dari rumah dulu kita acara syukuran lah. Syukuran, ya? Ngundang tetangga, saudara-saudara. Kita masak nasi, potong ayam dan segala macam. Kita hadiah atau syukuran. Syukuran itu kita bersyukur dari tahun ke tahun, kita sekarang mau manen lagi gitu, mau manen lagi. Ya. Nah, dari situ baru kita turun ke sawah. Biasanya sih kalau panen awalan dengan huma. Ya, dengan huma. Cuman huma tadi itu di Ciptagelar, sekarang hari ini ya sawahnya di sini gitu. Karena ini sawahnya sawah Kasepuhan Ciptagelar atau sawah warga semua lah. semua ya. Untuk acara gotong royong. Nah, di sini makanya dibilang adat kesatuan Ciptagelar. Disinilah ketahuan kesatuannya, bersatunya adat Kasepuhan Ciptagelar. Kompaknya lah gitu. Ya. Ya kemungkinan dari luar juga yang dipertahankan atau dari adat Ciptagelar dipertahankan ini kebersatuannya gitu. Alhamdulillah sampai sekarang masih banyak gitu, masih regreg lah Ya, gitu. masih kompak Ya, gitu masih kompak. Alhamdulillah berarti emang Kang kalau melihat dari hasil panennya juga ya kelihatannya, mungkin teman-teman juga lihat ya hasil padinya tadi ada beberapa yang sudah diikat, yang sudah dipipit lah istilahnya, dipotong, dipetik oleh para warga sekitar. Nah itu luar biasa Kang, saya ngelihat parena lah istilahnya, panena iya gitu, maksudnya saya lah gitu, karena memang mungkin dari segi perawatannya juga gitu kan teman-teman, makanya terurus lah dan memang hasilnya pun luar biasa gitu. Biasanya diperkirakan luas tanah nih Kang, luas sawah yang sekarang lagi digarap nih berapa hektar? Kalau disatukan karena ini agak misah nih, belakang saung agak misah. Kalau disatukan sekitar 3 hektar sawah Kasepuhan Ciptagelar atau sawah warga lah, sawah legok. Ini lokasinya namanya sawah legok. Jadi lokasi yang kita acara mipit ini teman-teman, namanya yang tadi kata saya bilang dari awal, kita mau menuju ke sawah legok. Ya inilah lokasinya berarti Kang ya, sawah legok. Kurang lebih katanya 3 hektar teman-teman. Ya, ini sawah warga, pokoknya sawah keseluruhan yang memang dikelola oleh warga juga dan juga diurus oleh warga, dan hasilnya pun panennya bareng-bareng. Mantap Kang, bener luar biasa ya. Biasanya kalau mipit ini nih kan luas Kangnya banyak. Itu sehari bisa nyampe nggak? Bisa selesai nggak? Kalau untuk prosesnya? Nggak nyampe ya? Biasanya sih sekitar jam 12 atau jam 1 udah selesai. Udah beres. Karena itu gotong royongnya itu benar. Benar, masing-masing pekerjaan, ada yang motong, ada yang ngangkut, ada yang ngikat, ada yang naikin ke jadi benar-benar kesatuan dari proses tahapan-tahapannya itu benar-benar berbarengan gitu lah, gotong royong gitu. Mantap, ini jadi inspirasi buat kita juga, ternyata benar-benar harus saling menjalin silaturahmi, kesatuan tuh benar-benar teman-teman. Jadi segala hal pun di dalam kehidupan pun kita harus dilakukan. Dan di sini tidak dibedakan, misalkan ini kan anggap warga Kasepuhan Ciptagelar. Ya. Terus seperti rombongan Akang atau dari luar, mau misalkan di agama Islam, di agama apa keistilahnya, atau orang apapun di sini bebas. Ya. Mangga silahkan. Yang penting tata krama dan aturan ikut di sini. Betul. Kerasa lah Kang, kerasa. Saya juga udah mungkin dua kali gitu ya, 2 kali datang ke sini. Alhamdulillah
rangkulan dari warga sekitar khususnya di Harga Kasepuhan ini terasa lah wabi gitunya. Kudina kadedehna, kudina perhatianana. Itu tadi kembali lagi ke kitanya bener Kang. Kembali ke kitanya. Kita walaupun misalkan dari mana orang kita mau istilahnya sukunya apa gitu. Tapi setelahnya apa intinya kita niatnya baik datang ke sini, baik-baik, silaturahminya terjalin dengan baik. Alhamdulillah kita pun timbal baliknya luar biasa. Mantap Kang, pokoknya mah luar biasa. Dan ini pun teman-teman udah persiapan yang suguhin segala suguhan nih kayak wah snack pun juga banyak, kopi dan makan nasi pun mantap. Wah mantap Kang lah, luar biasa. Insya Allah nanti kita mudah-mudahan Kang tahun depan tahun depan kita bisa berkunjung lagi ke sini ya, bisa mudah-mudahan kalau panjang umur dari mulai kita nanam padi sampai panennya sekarang bisa mengikuti. Ya, betul. Nah sebenarnya teman-teman kita pun nggak maksudnya tujuannya itu ketemu sama Kang Ujang, alhamdulillah. Nah tadinya kita tuh mau pengen ketemu sama Kang Sandi juga selaku ketua panitia ya waktu itu kegiatan Kang Budaya, terus Ade Dewan, cuman kebetulan mungkin beliau masih di atas ya Kang ya. Masih di Masih di atas, masih di Cipta Gelar dan nggak jadi masalah lah walaupun nggak ketemu. Yang penting kita ketemu sama Kang Ujang yang memang sebagai penggagas juga di Kasepuhan dan memang luar biasa. Pokoknya nanti ikutin aja lah seperti apa kegiatannya dan prosesnya sampai selesai dari awal sampai selesai. Mantap. Saya tapi tuh tadi jaipom. Jadi memang benar ada. Nah teman-teman kita pun juga mau sedikit menggali ya. Jadi kenapa sih setiap kegiatan MIPIT ini Kang selalu diiringi nih sama angklung, alunan musik? Itu sebetulnya alasannya buat apa sih Kang? Nah mungkin teman-teman pengen tahu. Alasannya kenapa atau termasuk atau dari tentang padi atau beras atau nasi pasti diiringinya dengan Dokter pelajar ya, namanya dokter pelajar teman-teman. Karena kenapa? Karena ini namanya hiburan hiangan lah, bulan hiangan. Jadi istilahnya dibilang silokananta. Silokananta itu termasuk dari semua dari bambu. Zaman dulunya adanya itu. Ya, sip, mantap. Jadi gitu teman-teman alasannya karena buat menghibur lah ya, menghibur dan juga ada salah satu kepercayaan sendiri harus diiringi sama lantunan tadi alat musik yang disebutnya dokter pelajar. Mantap. Jadi sedikit kehibur juga biar orang-orang yang ikut kerja di sini yang ikut MIPIT semangat berarti Kang ya, ada hiburannya biar gak suntuk karena memang melihat kondisi lumayan cuaca cerah, panas dan kebetulan ini hari Jumat juga ya. Dan memang cuaca luar biasa, mantap banget lah pokoknya mah. Nah jadi Kang, keseluruhan itu memang tidak hanya satu tempat ya, laksanakan MIPIT gitu kan. Jadi ada beberapa tempat ya tadi. Ada beberapa sehari ini ada 3 titik, Cipta Gelar, Ciarca sama Legok. Semua sama, semua diiringi sama dodok lojor atau semua dari kegiatan Kasepuhan pasti diiringi dengan dodok lojor. Tadi itu kalau digali tentang dodok lojor kita nggak bisa share ke kalian gitu karena ini terlalu dalam gitu. Paling kita bisa buka luarnya aja ya. Tadi tuh untuk kasih support atau semangat ke yang kerja gitu. Karena itu berkaitannya dengan si padi dengan kita gitu. Dan itu teman-teman penari dan juga pemain dodok lojornya asli orang sini Kang ya? Iya, asli orang sini. Karena memang kegiatannya ya ada kegiatan acara apapun pasti dilaksanakan ataupun dilakukannya kegiatan namanya musik dodok lojor. Mata bilang ini angklung buhun. Angklung buhun ya. Angklung buhun. Mungkin bisa lihat teman-teman salah satunya ya. Pengen. Nah. Mana mau sekedap nanya? Nah ini teman-teman. Ini memang salah satu alat musik Sunda juga mungkin ya Kang ya. Ini angklung kayak gini di cara maininnya. Dan ini memang bahannya itu dibuat dari bambu Kang berarti ya? Dari bambu. Dan memang tidak ada bahan-bahan yang memang di luar dari
hasil dari sumber daya alamnya teman-teman. Dan ini pun nih ada keunikannya. Ini dari daun apa sih Kang? Daun hoe. Daun hoe ya? Rotan. Ini kemungkinan kalau di kota juga sama ya. Ya. Kalau masalah Ya. ya sama. Cuman cara mainnya dan cara menginikannya Ya. isinya agak beda gitu. Dari segi iring-iringannya Ya. juga, musiknya juga mungkin ada lantunan khas lah gitu, lantunan khusus untuk mengiringi panen ini teman-teman, seperti itu. Ini jadi alat musiknya, ini angklung. Mungkin dari beberapa daerah pun sama sebetulnya Kang ya. Iya. Sama. Ini namanya angklung dan juga bahannya pun dibuat dari bambu juga. Nah, cuman itu tadi ada yang ngebedainnya, yaitu dari segi cara permainannya dan alunan musiknya itu beda banget teman-teman, seperti itu. Nanti kita coba ya di season berikutnya. Saya main angklung, mantap teman-teman. Nah jadi gitu aja. Kita mau lanjut lagi seperti apa kegiatan yang nanti akan dilakukan, karena memang ada beberapa hasil panen yang sudah diikat. Nah kita nanti mau lihat, dan kita pun Kang nanti saya minta izin ikut untuk proses metiknya ya. Siap. Nah kita nanti mau ikut proses metiknya teman-teman, di sawah langsung seperti apa. Pokoknya mantap. Ikutin terus penjelajahan kita hanya di Jelajah Masaki. Jelajah cuy. Nah, cuy, saya mau kasih tahu ke teman-teman. Jadi ada beberapa jenis nih ya padi yang dipanen oleh warga sekitar, oleh warga Kasepuhan ini. Jadi ini kalau dilihat bentuknya itu berbeda ya dengan yang satu ini. Nah, kalau yang satu ini bentuknya itu agak panjang. Nih kalau misalkan Bapak boleh minta satu helai. Nah, ini nih. Nah ya teman-teman. Jadi kalau ini bentuknya panjang. Nah kalau yang ini lagi, yang satunya ini agak gede, ya seperti itu. Jadi ada perbedaan. Nah mungkin saya akan tanya nih ke si Bapak, kebetulan ada warga sekitar yang ikut serta untuk panen, siapa tahu mungkin dia tahu. Bapak boleh tanya nggak? Ini ada perbedaan nih Pak, kalau dilihat ya tadi saya perhatiin. Jadi padinya itu ada dua jenis Pak ya. Iya. Nah seperti halnya yang ini. Yang ini namanya Raja Denok. Raja Denok. Ya, yang ini cerai. Yang ini yang cerai. Iya, Oke. iya, ini yang cerai. Pak, kalau ini kan namanya Raja Denok nih. Wah, unik banget cuy. Itu dari segi apa sih bisa ngebedainnya? Apakah mungkin dari bentuk? Oke. Ya, iya, Dari rasa? jenisnya yang Belum dari kualitas? ada jenisnya yang beda, yang sarang yang ini Ya. ini kan ini mah berbulu. Ya. Ya, ini kan dugul. Nggak adaan berarti ya, nggak ada bulunya berarti jadi ya. rasanya juga beda seperti yang ini yang beda. Oh gitu. Karena kan kalau sudah ditumbuk, ini Ya. mah kalau dimasak sudah menjadi nasi, ini mah pulen, Oh. jadi kental gitu. Jadi perbedaannya Jadi itu keberatan mah, yang lebih berat mah, Ya. kalau junjungan padinya Angkatnya itu ya, ha? angkat itunya berat ini. Berat ini. Tapi kalau keunggulannya, pendapatan dari sawahnya dari hasil masih ya. unggul ini. Masih unggul ini berarti. Masih unggul ini berarti. Berarti perbandingannya itu teman-teman antara 70 sama 30 kalau dari hasil panennya Pak ya. Ya. Cuman tadi si Bapak bilang kualitas dari segi beras itu mungkin lebih pulen ini dibanding ini. Jadi kalau ini mah jenisnya kayak beras yang mungkin Ya. biasa gitu Pak, Iya, atau iya, biasa-biasa saja. yang biasa ya. Kalau ini yang lebih berkualitas teman-teman. Ya, yang lebih pulan itu seperti ketan. Ketan? Yuk teman-teman lihat. Yang kita ketan. Nah ada katanya teman-teman. Jadi ada beberapa jenis. Nah ini ya. Boleh. Ini namanya ketan. Ini yang ketannya ya Pak ya? Ya, ketannya ini ketan hitam. Wis. Ya, di dalamnya juga hitam. Boleh maju dikit? Jadi Itu ada si Bapak. ya, di pasarnya juga lebih mahal harganya. Oh gitu. Ketan, Berarti ketan ini hitam. lebih bagus karena emang jenisnya ketan Pak ya? Ya, jadi nggak berbulu seperti serai. Yang cerai, yang kayak gini Ya. teman-teman. Ya. Dan ini juga lebih pulen berarti Ya, Pak ya? ya. Tapi lebih pulen daripada ini. Kan ini mah dipakai mulen bisa, Mulen dipakai peyem bisa. Yang campurannya dodol ini yang bisa Ini ya lekat berarti itu ya? dodol yang jenisnya ini bentuknya pokoknya itu Ya? ini ketan baru dicampurin sama beras ini gitu. Jadi teman-teman Ya, ada beberapa ketan juga jenis. ya, ketan juga beberapa jenis. Oh. Beberapa Kalau ini jenis ketan apa Pak? Ini ketan hitam namanya, Hitam. ketan gundul saja gitu. Namanya ya bisa dibilang ketan hitam lah, ketan hidung gitu Ketan lah bahasa hidung. Sunda. Kalau orang sini mah ya, Pak. Jadi kalau ada juga misalnya ketan alean Ya. ketan Bogor, ada lagi? ada lagi banyak. Ada beberapa jenis ketan berarti Ya, Pak ya? jenis Mantap. ketan gitu. Dan ini pun bisa dimasak, bisa dibuat nasi juga berarti Pak ya? Bisa. Malah lebih mantap.
Hanya ada perbedaannya begini. Kalau padi ini mah Ya. bisa orang ditarik di dulang, kasih cai hanya ini mah dikasih direndam dulu di dalam baskom baru langsung ke Dimasak. asepan Oh, dimasak masak. gitu. Jadi Kalau ada ini beberapa dipakai proses. cairan seperti cai ya seperti beras besar. Jadi ini biek gitu. Oh. Jadi Ada kurang perbedaannya kurang gitu. pulen berarti Pak ya. Ya, Terlalu lebih pulen- lembek. lebih Lembek, pulen Pak. daripada cerai. Oh, lembek. Lembek ya. Ya, lembek. Gitu. Nah, gitu. Oke Bapak, terima kasih. Iya, iya, Nah, iya. jadi teman-teman seperti ini gambarannya dan tadi apa perbedaan-perbedaan jenisnya dan juga khasiatnya. Nah, kita lihat lagi seperti di sini ya. Nah, ini banyak banget ternyata alhamdulillah hasil panen yang sudah dilakukan oleh warga sekitar. Lumayan sudah mulai banyak ya. Dan ini tahapannya luar biasa sekali teman-teman. Ya. Ini. Ini lumayan nih, cukup berat banget. Jadi dalam satu ikatan ini atau satu ikatan pocong ini bisa nyampe 5 sampai 6 kilo, bisa nyampe 10 kilo teman-teman. Jadi luar biasa. Dan nanti prosesnya itu dari hasil metik ya, dari hasil metik petani ini diikat dan langsung disimpan di atas lantaian ini teman-teman. Pokoknya mantep ya. Dan saya juga penasaran pengen metik di sawahnya langsung bareng sama warga sekitar di sini. Oke teman-teman. Oke cuy, nah sekarang saya mau ikut serta ya turun ke sawah, pengen memetik bareng-bareng dengan warga sekitar Kasepuhan di sini. Seperti apa dan gimana sih proses pemetikannya gitu kan. Nah jadi nanti kita ikutin bareng sama ibu di sini untuk memetik padinya cuy. Yuk ikutin. Ibu hoyong ngiringannya. Tapi kumaha carana gitu, abdi teh hoyong tiasa proses metik mipit si padi teh mah model kumaha. Yuk coba lihat teman-teman. Oh, harus pakai alat ya? Nah, jadi boleh Bu. Nah, jadi teman-teman alat untuk motong si tangkai padinya ini harus menggunakan alat. Nah, kebetulan saya nggak ada, tapi saya nanti lihat dulu aja seperti apa prosesnya ya contohnya. Gimana Bu? Oh iya, jadi di itunya kotak-kotangan apa? Pakai tangan, pakai jari. Pakai jari. Jarinya Oke. digerakin tuh. Gerakin. Tuh. Sambil main juga sambil ngebuang daunnya ya. Kalau misalkan pakai tangan bisa sih mungkin. Kalau Agak. oh susah ya. Susah. Jadi teman-teman harus menggunakan alat ya. Jadi ada alatnya dan nggak bisa menggunakan tangan kosong. Barusan saya coba juga. Ini emang susah sih, agak liat gitu ya. Kalau orang ini mah kalau disebut ini mah liat, no kayak gini. Kalau misalkan pakai alat itu lebih cepat Bu ya. Coba kalau misalkan kita pakai alat, posisinya gimana tangannya? Ini. Nah, gitu. Gini betul ya Bu ya. Nah saya mencoba pakai alat ya teman-teman. Jarinya digerakin. Gitu kan. Kayak gini teman-teman. Saya pun baru pertama kali nyobain ya ini Bu hasilnya. Nah saya mau cobain. Saya penasaran juga pengen nyobain lagi. Bagi ya? Di mana? Kia sana? Bawahnya. Oh iya nah. Tangan. Oh gitu. Jadi dua anak bawa apa jari telunjuk sama jari kelingking. Yang bawah. Gini ya Bu ya? Iya, yang atas yang bawah digerakin tangannya, jarinya. Gitu. Jadi harus ada dan ini pun ada perbedaan. Jadi harus agak atasan berarti Bu ya. Nah ini daunnya dibuang dan ini hasilnya. Wah pokoknya harus. Kang, kayak alatnya Kang. Harus bawanya alatnya. Kalau misalkan ini Masih ada di mana tuh? Bawa itemnya, Pak. jadi teman-teman harus pakai alat ya, karena memang tuh ibu aja cepat banget kalau menggunakan alat. Beda dengan menggunakan tangan kosong berarti Iya. Kang ya, Ujang. Jadi posisinya kita ngambilnya ini kan daun. Ya. Harus di bawah daun. Oh, Bawah daun aja kira jarak sejengkal. Sejengkalan ya? Ya, semua sama. Jadi nggak bisa dipegang gini aja. oh iya. Jadi ada teknis-teknis yang memang di sini baru diambil daunnya. udah ambil daunnya. Makanya ibu juga tuh udah banyak ya hasilnya. Dan memang kalau misalkan yang baru awam seperti saya mah paling beberapa tangkai lah gitu dalam 1 menit teh biasa. Tapi kalau yang udah 5, bener Kang berarti harus pakai ini harus pakai alatnya ya. Kayak gitu. Dan nanti hasilnya diangkut sama yang bagian ngangkut Kang ya. Iya. Berarti ada lagi yang bagian ini. Banyak teman-teman kalau misalkan kalian lihat juga tuh sebelah kanan, sebelah kiri itu banyak banget yang lagi metik padinya seperti itu. Yuk kita ke sana yuk teman-teman. Kita ikut. Bu, ikutin dulu ya. Itu harus susah harus menggunakan alatnya teman-teman.
Jadi nggak sembarangan ya, nggak sembarangan metik juga, ada teknis-teknisnya. Nah, jadi tadi kata Kang Ujang, jadi kita tuh motongnya tuh harus dari bawah daun, dan jaraknya tuh kurang lebih sejengkal dari tangkai ini, seperti itu teman-teman. Nah, wih Pak, alhamdulillah hasil panennya udah sebagian udah diangkut. Ya teman-teman, di samping kanan saya, jadi ada keunikan ya, melihat ataupun kita bisa merasakan pemandangan yang luar biasa di atas peran sawah ini. Melihat orang-orang atau warga sekitar yang lagi panen ya, metik padi, dan ada keunikan tersendiri. Jadi diiringin sama musik angklung ya, seperti itu. Dan saya sepertinya terhipnotis nih, pengen merasakan alunan musik ini dengan joget seperti itu ya teman-teman. Udah, kita mendekati yuk.